Salam literasi. Literasi menghaluskan perasaan, memperluas pengetahuan, dan memperdalam makna kehidupan. Sudah baca buku hari ini? Saya tahu pasti kalian masih malas membaca buku. Ya, pasti tentu. Sembari rebahan, mari kita mendengarkan ulasan buku. Arus balik masyarakat pinggiran kembali lagi dengan novel ketiga Supernova yang berjudul Petir, karya Dewi Lestari. Tentunya penasaran kan bagaimana kisah kelanjutan, makna serta representasi dari buku ini? Simak kisahnya pada penjelasan berikut. Selepas membaca novel kedua tentang tokoh Bodi, imajinasi Anda akan semakin terbentuk jika berkelanjutan pada novel ketiga yang berjudul Petir. Supernova begitu menyenangkan, mengajak pembaca bermain imajinasi. Kecerdasan di dalam membuat karakter yang kuat membuat kami terpacu untuk segera menuntaskannya. Novel ketiga ini menceritakan tentang Elektra Pop, pemilik nama asli Elektra Wijaya, seorang yang hobi tidur karena hidupnya pengangguran dan hidup sebatang kara. Setelah sejak lama kehilangan ibunya dan ayahnya pun juga meninggal, Elektra sebenarnya memiliki seorang kakak bernama Wati, namun ia harus pindah ke Tembagapura karena ikut suaminya. Elektra sendiri memiliki rumah besar yang diberi nama oleh keluarganya Eleanor dan tokoh Wijaya Elektronik. Ia harus rela mengurus seorang diri, namun semua berakhir tidak menguntungkan. Beruntunglah Elektra sejak kecil memiliki celengan, dengannya ia bertahan hidup. Dan pilihan terakhir adalah menjual Eleanor, rumahnya. Sembari Elektra masih mencoba bertahan, ia menjajaki berbagai pilihan mitra bisnis, dari mulai LML sampai toko roti, tetapi semua tidak ada yang berhasil. Suatu hari, sebuah surat kaleng dari institusi pendidikan gaib bernama Stigan, Sekolah Tinggi Ilmu Gaib Nasional, yang berisi tawaran posisi dosen. Awalnya Elektra ketakutan, tapi karena terpepet ingin segera mendapatkan pekerjaan, ia berubah pikiran. Surat kaleng itu membawa Elektra berkenalan dengan Ibu Sati, seorang pemilik toko barang-barang ritual yang memberi perhatian ekstra kepada Elektra. Sebuah insiden dengan seorang dukun bernama Ni Asih yang sempat Elektra mintai nasihat akhirnya juga membuka potensi misterius yang Elektra tidak pernah tahu asalnya dari mana. Ia bisa menyetrum orang. Di tengah usaha untuk memperoleh pekerjaan, Elektra malah kecanduan chatting di warnet. Elektra yang selalu kuper dan tidak mempunyai teman mendapatkan dunia pertemanan baru lewat internet. Pada satu titik fisiknya ambruk. Elektra lalu dirawat oleh Ibu Sati. Karena kasihan pada Elektra Kewoy, si penjaga warnet lalu memberi ide peluang bisnis. Elektra dikenalkan dengan hacker sekaligus entrepreneur bernama Tony, yang akrab dipanggil Empret. Ia terkenal jago membidangi bisnis warnet. Empret jatuh cinta kepada rumah Elektra yang besar dan memiliki lokasi strategis. Pada akhirnya mereka pun bermitra. Rumah Elektra dijadikan warnet sekaligus tempat nongkrong bernama Elektra Pop yang sukses dan ramai dikunjungi anak muda Bandung. Hidup Elektra pun mulai berbalik, namun masih ada masalah yang tersimpan di dalam tubuhnya sendiri. Elektra jatuh sakit dan tak sengaja ia menyetrum teman-temannya. Insiden itu memaksanya kembali ke Ibu Sati. Barulah Ibu Sati sedikit demi sedikit mengungkap potensi Elektra yang selama ini tersimpan. Ia menyarankan Elektra menjadi penyembuh agar kelebihannya dapat tersalurkan secara konstruktif. Pada novel ke-6, sosok Ibu Sati akan diungkap lebih terperinci. Apa dan siapa dia dalam kehidupan Elektra. Di tengah-tengah kesibukan Elektra Pop, Elektra mulai praktik kecil-kecilan sebagai penyembuh. Ternyata potensinya tidak berhenti di sana. Elektra menemukan bahwa ia bisa menembus dan membaca memori seseorang. Suatu hari sepupu Empret bernama Bong datang ke Elektra Pop. Kepada Elektra ia meminta tolong untuk menyembuhkan sahabatnya Bodi, yang meski sehat Bodi selalu terlihat tersiksa. Elektra menyanggupinya. Pada pertemuan pertama Bodi dan Elektra keduanya merasakan keadaan pusing yang sama. Semakin penasaran bukan apa yang sebenarnya terjadi pada novel ketiga?
Mengapa sudah ada tokoh baru? Apa hubungan Elektra dan Body? Atau siapakah sebenarnya sosok Bu Sati? Agar tidak hanya berpikir, novel ketiga sudah siap Anda nikmati sembari bermalam minggu. Dia menulis novel ketiga dengan gaya sedikit berbeda. Jika novel sebelumnya terkesan serius dan cukup menegangkan, novel ini justru hadir dengan gaya bahasa ringan dan menarik. Ada beberapa bagian plot yang menunjukkan karakter lugu seorang Elektra. Secara kekuatan falsafah hidup, novel ketiga tetap setara dengan novel sebelumnya. Hanya saja kembali pada selera, karena ada juga beberapa orang yang lebih suka membaca novel dengan bahasa yang mudah dimengerti. Secara umum, dia membangun cerita berusaha memasukkan unsur fisika, fantasi pembaca yang saya yakin kian porak-poranda dibuatnya, terobati dengan tambahan wawasan tentang petir dan juga listrik.